Hai teman-teman semuanya. Jadi di sini aku bakal jelasin tentang penugasan UASku di mata kuliah Mekanika Rekayasa 3 dengan dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Tursoleh STMT. Sebelumnya kenalin dulu, namaku Salsabila Putri Yulianini dengan NIM 400305206500037 dari kelas Sipil Bangunan Gedung G1, Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur angkatan 2020. Oke, jadi di sini ada satu soal yang dimana kita harus menghitung dan juga menggambarkan bidang D, M, dan juga N dengan metode Crush. Nah, caranya itu yang pertama kita harus menentukan koefisien faktor distribusi dulu. Nah, di sini ada dua rumus, yaitu 4EI per L. Kita pakai rumus ini karena tumpuannya cepit-cepit, dan juga ada rumus 3EI per L. Kita pakai rumus ini karena tumpuannya cepit sendi. Nah, nilai dari EI-nya itu sendiri adalah 1. Selanjutnya kita masuk ke yang pertama adalah buhul B. Buhul B itu yang ini. Nah, di buhul B ini kita cari nilai kekakuan BA, kekakuan BC, faktor distribusi BA, dan juga distribusi BC. Nah, rumus dari kekakuan BA adalah 4EI dibagi L. Nah, kenapa kita pakai rumus itu? Karena tumpuannya cepit-cepit. Nilai EI-nya itu kan 1. Jadi 4 dikali 1, 4 dibagi A plus B. Ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, kenapa A plus B? Karena kita cari kekakuan BA, jadi jaraknya dari B ke A, yaitu 1 tambah 2, 3. Jadi, 4 dibagi 3 itu 1,333. Sama kayak kekakuan BC, caranya itu kayak tadi, 4EI dibagi L. 4 dikali 1 dibagi L, L-nya itu jarak dari B ke C, yaitu 3,3 tambah 2, jadi 4 dibagi 5,3, yaitu 0,755. Untuk faktor kekakuan BA, rumusnya itu kekakuan BA dibagi kekakuan BA plus BC. Sedangkan untuk distribusi BC itu kekakuan BC dibagi kekakuan BA plus BC. Kita tinggal masukin angka-angka yang udah kita dapetin tadi. Dan jadi hasilnya itu faktor distribusi BA-nya itu 0,639, sedangkan distribusi BC-nya itu 0,361. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu buhul C. Buhul C itu ini. Jadi di sini kita cari nilai kekakuan CB, CD, faktor distribusi CB, dan juga distribusi CD. Nah, di nilai kekakuan CB, rumusnya itu 4EI per L. Karena tumbuhannya masih cepit-cepit gitu. Dan nilai EI-nya itu 1, jadi tinggal 4 dikali 1, 4 dibagi jarak dari C ke B. Jarak dari C ke B itu 3,3 tambah 2, 5,3. Jadi 4 dibagi 5,3 itu 0,755. Kemudian untuk kekakuan CD, kita pakai rumus 3EI per L. Kenapa pakai itu? Karena tumbuhannya udah berubah. Jadi cepit sendi, bukan cepit-cepit lagi. Nah, sama kayak tadi, nilai EI-nya itu 1, jadi 3 dikali 1, 3 dibagi jarak dari C ke D, yaitu 3,7. Jadi 3 dibagi 3,7 adalah 0,811. Kemudian kita masuk ke faktor distribusi CB. Rumusnya itu kekakuan CB dibagi kekakuan CB plus CD. Dan juga nilai faktor distribusi CD-nya itu, rumusnya itu kekakuan CD dibagi kekakuan CB plus CD. Kita tinggal masukin hasilnya tadi dan ketemu faktor distribusi CB-nya itu 0,482, sedangkan CD-nya itu 0,518. Setelah kita mencari nilai koefisien faktor distribusi, selanjutnya kita menentukan momen primer. Yang pertama, kita masuk ke batang AB. Di batang AB ini, kita cari nilai MAB dan juga MBA. Ketika kita mencari nilai MAB, kita fokus ke B. Ketika kita mencari nilai MBA, kita fokus ke A. Jadi pertama, MAB kita fokus ke B. Jadi arahkan semua gaya-gayanya itu ke B. Kenapa ini min P1? Karena ini P1 arahnya ke bawah. Ketika kita arahkan ke B, itu akan berlawanan jarum jam putarnya. Jadi nilainya min. Jadi min P1 dikali A kuadrat dikali B. Ini A, ini B. A-nya itu 1, jadi 1 kuadrat dikali 2 dibagi L kuadrat. L itu jarak total dari A ke B. Jadi 1 tambah 2 itu 3. Jadi hasilnya MAB itu min 8,222. Sama kayak MBA. MBA jadi arahkan semua gayanya itu ke A. Jadi kalau berlawanan berarti minus, kalau searah berarti plus. Jadi nilai MBA-nya itu 16,444.
Kemudian yang kedua adalah batang BC. Di batang BC kita cari nilai MBC dan juga MCB. Sama kayak tadi sebelumnya, kalau cari MBC jadi fokus ke C. Kalau cari MCB fokus ke B. Jadi waktu cari MBC kita arahkan semua gayanya ke C. Semua gayanya diarahkan ke C. Kalau negatif berarti itu berlawanan, kalau positif berarti searah. Nah, kita masukin aja ini rumusnya, kita masukin angka-angkanya dan ketemu nilai MBC itu min 27,211. Kalau MCB arahkan semua gaya ke B. Kalau berlawanan berarti negatif, kalau searah itu positif. Kita masukin aja angka-angkanya dan ketemu 21,103. Selanjutnya ada batang CD. Sama kayak tadi, di batang CD kita cari nilai MCD dan juga MDC. MCD fokus ke D, MDC fokus ke C. Arahkan semua gaya-gayanya dan ketemu nilai MCD itu min 14,831 dan MDC itu 14,831. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai-nilai seperti MBA, MAB, MBC, dan lain-lain, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam grafik sesuai dengan namanya, sampai kita menemukan nilai M ujung dan juga M akhirnya. Setelah kita menentukan momen primer, kita menghitung reaksi tumpuan. Oke, selanjutnya kita masuk ke batang AB. Di sini ada nilai MAB dan juga MBA yang kita dapat dari tabel sebelumnya. Jadi di sini kita cari nilai RAV sama RBV dulu. Nah, RAV dapat dari sigma MB sama dengan 0. Nah, ketika MB, jadi kita fokus ke B, arahkan semua gaya-gayanya ke B. Sini ada RAV ke atas, arahkan ke B akan berputar searah jarum jam, makanya nilainya positif. Kemudian dikali L itu jaraknya, 1 tambah 2 di 3, kemudian tambah MAB, dikurangi P1, kenapa min? Karena P1 ke bawah, dan jika akan diarahkan ke B itu berlawanan, jadi min. Kemudian dikali B itu jaraknya, dan di plus MBA. Sehingga ketemu nilai RAV itu 15,274. Kemudian untuk RBV, caranya itu sigma MA sama dengan 0, sama kayak tadi sebelumnya, diarahkan semuanya ke A. Sehingga ketemu nilai RBV itu 21,726. Kemudian ketika kita udah dapat nilai RAV dan juga RBV, kita masuk ke KV atau kontrol V, vertikal. Jadi, kita masukkan nilai RAV dan juga RBV dan disamakan dengan 0. Jadi ditambah RAV ditambah RBV, hasilnya harus 0 sama dengan 0. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu batang BC. Nah, di sini kita cari nilai Q1, ini Q1, caranya itu Q ini, Q1 kecil yaitu 5, dikali jaraknya itu ada C plus D, 3,3 ditambah 2, hasilnya 5,3, jadi 5 dikali 5,3, itu 26,5 kN. Kemudian untuk nilai MBC dan juga MCB kita dapat dari tabel sebelumnya. Terus kita cari nilai kayak tadi RBV dan juga RCV, kemudian dikontrol V-kan. Nah, untuk cari RBV di sini kita cari lewat sigma MC. Ketika sigma MC jadi fokus ke C, arahkan semua gaya-gayanya ke C, sehingga didapatkan nilai RBV itu 20,957. Untuk RCV-nya kita dapat dari menghitung sigma MB. Sigma MB fokus ke B, arahkan gaya-gayanya ke B, sehingga nilai RCV-nya itu 25,543 kN. Kemudian kita kontrol V-kan, sehingga hasilnya harus sama dengan 0 semuanya. Kemudian yang ketiga adalah batang CD. Di sini kita cari nilai Q2 dengan cara Q kecil ini dikalikan jaraknya. Q kecilnya 13 dikali jaraknya 3,7, sehingga hasilnya 48,1. Kemudian untuk nilai MCD itu dapat dari tabel sebelumnya. Sama kayak sebelumnya, kita cari nilai RCV dan juga RDV. Nah, cara nilai RCV itu dari sigma MD sama dengan 0. Ketika sigma MD, jadi kita fokus ke D, arahkan semua gaya-gayanya ke D. Sehingga hasilnya RCV itu 30,164 kN. Kemudian untuk RDV, kita cari dari rumus sigma MC sama dengan 0. Arahkan semua gaya-gayanya ke C sehingga didapatkan nilai RDV sama dengan 17,936 kN. Kemudian setelah kita dapat nilai RCV dan juga RDV, kita kontrol V-kan. Harus nilainya itu 0 sama dengan 0. Kita tinggal masukkan hasilnya dan juga harus 0 sama dengan 0.
Selanjutnya kita rekapitulasi dari hasil-hasil sebelumnya. Di sini ada RAV sebesar sekian, RBV sekian, RCV sekian, dan juga RDV sekian. Nah, selanjutnya yang keempat, kita itu menghitung gaya lintang atau D. Yang pertama ada batang AB. Nah, di sini ada DA kanan, DA kiri, dan lain-lain. Ini A, DA kiri itu sebelah sini, DA kanan sebelah sini. DA kiri, kenapa 0? Karena di sini nggak ada gaya apa-apa, jadi 0. Nah, DA kanan itu sini. Kenapa sama dengan RAV? Karena di sini ada RAV. Jadi DA kanan sama dengan RAV, itu 15,274. Nah, kemudian ada DA kiri, sini juga DA kanan. DA kiri itu di sini, DA kanan itu di sini. Nah, DA kiri itu sama dengan DA kanan karena posisinya itu sama-sama di sini. Jadi, DA kiri disamakan dengan DA kanan, yaitu sekian. Untuk DA kanan itu sama dengan DA kiri. Min P1. Kenapa min? Karena di sini ada P1 yang arahnya ke bawah, jadi min P1. Sehingga hasilnya sekian. Kemudian ada DB kiri itu di sini. DB kiri itu posisinya sama kayak DE kanan, jadi disama dengan kan, sehingga hasilnya sekian. Juga DB kanan itu sama dengan DB kiri di plus RBV. Kenapa plus RBV? Karena ini ada RBV. RBV itu arahnya ke atas, jadi di plus RBV sehingga hasilnya sekian. Kemudian yang kedua ada batang BC. Nah, di sini sebelumnya kita udah dapat nilai DB kanan sekian. Terus kita cari nilai Q1. Q1 tuh di sini. Rumusnya itu Q kecil dikali C. Q kecilnya tuh ini 5 dikali C. C itu jaraknya 3,3, jadi hasilnya sekian. Kemudian Q2 itu di sini, yaitu Q kecil ini 5 dikali jaraknya, itu 2. Sekian hasilnya. Kemudian ada Qx. Qx itu Q ini dikali X, jadinya 5X. Kemudian kita perlu meninjau di batang BC ini. Kenapa kita meninjau di batang BC? Karena di sini ada beban merata. Jadi kita perlu meninjau seperti ini. Nah, sebelum meninjau kita cari dulu nilai dx. Dx itu db kanan dikurangi qx. db kanan ini qx ini. Kemudian kita masukkan ke x sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai 3,3. Nah, terus kita masukkan angka ini ke dalam x-nya sehingga ketemu hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita cari df kiri. Jadi di sini ada f. Nah, df kiri itu di sini. Df kiri posisinya itu sama kayak db kanan. Nah, makanya df kiri rumusnya db kanan tapi di min Q1. Kenapa min Q1? Karena di sini itu ada Q1 yang arahnya ke bawah. Di sini ada Q2 yang arahnya ke bawah. Nah, di df kiri jadi db kanan min Q1 sehingga hasilnya sekian. Kemudian df kanan ini sama dengan df kiri min P2. Kenapa? Karena di df kanan, sebelum df kanan itu ada df kiri, kemudian ada P2 yang arahnya ke bawah, jadi min, sehingga hasilnya sekian. Kemudian kita cari Qx, caranya itu Q ini dikalikan X, jadinya 5X. Kemudian tadi kita sudah meninjau di jarak 3,3, sekarang kita meninjau di jarak 2. Jadi sebelum meninjau, kita cari dulu nilai dx. Dx itu sama dengan df kanan min Qx. Hasilnya sekian. Nah, ini kita masukkan ke tinjauannya, yaitu X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan juga X sama dengan 2. Kita masukkan dan ketemu hasilnya sekian. Kemudian kita cari DC kiri. DC kiri itu di sini, posisi DC kiri itu sama kayak DF kanan. Tapi di sini itu ada Q2 arahnya ke bawah, makanya DC kiri sama dengan DF kanan min Q2 yang arahnya ke bawah, sehingga hasilnya sekian. Kemudian DC kanan itu ada di sini. DC kanan sama dengan DC kiri plus RCV. Di sini tuh ada RCV yang arahnya ke atas, makanya plus RCV, hasilnya sekian. Selanjutnya ada batang CD. CD sebelumnya kita udah dapat nilai DC kanan sekian, kemudian kita cari Q3. Q3 itu sini. Ini Q3. Nah, Q3 rumusnya itu Q dikali E. Ini itu jaraknya. Hasilnya sekian. Kemudian kita cari Qx, yaitu Q ini dikalikan X. Kemudian karena di sini masih beban merata, jadi kita perlu meninjau lagi di jarak 3,7. Jadi jaraknya itu dari 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3,7. Kita masukkan X-nya. Kemudian sebelum itu kita cari dulu dx. Dx itu DC kanan min Qx. Nah, rumus ini dimasukkan ke sini, kemudian X-nya dimasukkan sehingga ketemu hasilnya sekian. Kemudian kita cari DD kiri. Ini D, berarti DD kiri ada di sini. Nah,
DD kiri posisinya sama kayak DC kanan. Makanya DD kiri itu sama dengan DC kanan, tetapi di min Q3 karena di sini ada Q3 yang arahnya ke bawah. Jadi hasil DD kiri itu segini. Kemudian ada DD kanan. DD kanan itu di sini sama dengan DD kiri plus RDV karena di sini ada RDV yang arahnya ke atas. Makanya DD kiri plus RDV sehingga hasilnya sekian 0 kN. Nah, setelah kita menghitung gaya normal atau M, kita menghitung gaya momen atau M. Yang pertama kita masuk ke batang AB dulu. Nah, di batang AB sebelumnya kita udah dapat nilai MA. MA itu dapat dari tabel yang sebelumnya. Kemudian kita cari nilai ME. Nilai ME itu caranya adalah nilai MA ditambah RAV dikali A. A itu jarak ini. Jadi ini A, ini B. Nah, A itu jaraknya. Jadi tinggal kita masukkan angkanya dan kita mau nilai ME-nya sekian. Kemudian kita nyari nilai MB. MB itu rumusnya MA plus RAV dikali L. L itu jarak keseluruhan. Jadi A tambah B itu 3. Dikurangi P1 kali B. Kenapa dikurangi P1? Karena P1 arahnya ke bawah. Ketika diarahkan ke B itu berlawanan jadi makanya negatif. Kemudian dikalikan B. B itu jaraknya. Sini ketemu nilai MB-nya itu sekian. Kemudian yang kedua adalah batang BC. Di sini kita cari nilai QX dengan cara Q ini dikalikan X. Kemudian kita cari Q1 dan juga Q2. Q1 itu sini. Ini Q1. Ini Q2. Nah, nilai Q1 itu didapatkan dari Q ini dikalikan C. C itu jaraknya. Sehingga hasilnya sekian. Kemudian Q2 itu Q ini dikalikan jaraknya. Sehingga hasilnya sekian. Nah, karena di sini tuh masih beban merata, jadi kita perlu meninjau lagi kayak sebelum-sebelumnya. Nah, sebelum itu kita cari nilai MX dulu, yaitu rumusnya MB plus RBV kali X min QX kali setengah X. Sehingga ditemukan MX sekian, kemudian ini kita masukkan ke tinjauannya. Kemudian masukkan nilai X-nya dan ketemu hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita cari MF. MF itu rumusnya MB plus RB V kali C min Q1 kali setengah C. Kita tinggal masukin angka-angkanya saja dan ketemu nilai MF sekian. Kemudian di titik FC, ini di sini ada F. Nah, titik FC itu kita masih ada beban merata, jadi kita perlu meninjau lagi di jarak 2. Kalau tadi kita meninjau di jarak 3,3. Nah, sekarang sebelum meninjau di jarak 2, kita cari dulu nilai MX. Nah, dengan cara seperti ini, rumusnya didapatkan nilai MX itu seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke tinjauannya, kemudian X-nya dimasukkan dan ketemu hasilnya sekian. Kemudian kita cari MC dengan rumusnya seperti ini dan ditemukan MC itu min 22,623. Selanjutnya kita cari batang CD. Nah, di batang CD kita cari nilai QX. Caranya Q ini dikalikan X. Kemudian kita cari Q3. Q3 itu ini. Nah, ini Q3. Nah, Q3 itu rumusnya Q ini dikalikan LA itu jaraknya 3,7 sehingga hasilnya sekian. Kemudian karena di sini tuh masih beban merata seperti sebelumnya, kita harus meninjau. Nah, sebelum meninjau kita cari dulu MX-nya. Rumusnya seperti ini, jadi didapatkan MX itu seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke tinjauannya di jarak 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3,7. Kemudian kita masukkan X-nya ke dalam MX ini. Jadi ketemu hasilnya seperti ini. Nah, kita menghitung bidang momen, selanjutnya kita menghitung bidang normal. Nah, kenapa nilai NA sama dengan NE sampai sama dengan ND itu 0? Karena tidak ada beban atau gaya horizontal sehingga nilai bidang normalnya itu 0 kN. Oke, setelah kita menghitung nilai bidang D, bidang M, juga bidang N, kita gambar nih bidang D, M, dan N-nya. Jadi yang pertama ada bidang D. Jadi sebelumnya kita udah menghitung gaya lintang atau D. Nah, dari perhitungan tadi kita kan dapat angka kayak DB kanan, DB kiri, dan lain.
Nah, kita masukkan ke dalam grafik, sehingga kita bisa membentuk grafik seperti ini. Kemudian selanjutnya kita gambar bidang M. Jadi sebelumnya kita udah menghitung gaya momen atau M, jadi kita tinggal masukin angka-angkanya aja. Cuma bedanya di sini tuh cara gambarnya, ketika di sini tidak ada beban merata, maka grafiknya itu tegak lurus. Tapi ketika ada beban merata, grafiknya itu akan melengkung, jadi tidak lurus, jadi seperti itu. Kemudian ada gaya normal. Karena tadi nilai gaya normal itu 0, jadi gambarnya seperti ini. Oke, jadi seperti itulah cara menghitung dan juga menggambar bidang D, M, dan juga N dengan metode cross. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih sudah menonton.